Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita setelah beberapa konten sebelumnya kita selalu bicara terkait penatausahaan. Sekarang saya ingin bawa kita semua ke akhlak, akuntansi dan pelaporan. Jadi terkait dengan akhlak ini memang sampai sekarang sudah bulan Mei ini beberapa fitur alhamdulillah sudah bisa digunakan, tapi beberapa fitur juga belum bisa digunakan dan mudah-mudahan semoga cepat bisa diselesaikan oleh tim Pusdatin di Kementerian Dalam Negeri. Dari beberapa fitur transaksi yang ada di TNA, jadi istilah orang-orang di SCPD, kita beralih dari sistem yang lama ke SCPD. Sekarang kita menggunakan istilah TNA ya. Jadi TNA itu transaksi non anggaran ya teman-teman. Jadi di dalam TNA ini memang ada banyak jenis-jenis transaksi. Jadi saya pelajari rupanya kelebihan dari SCPD ini, dia sudah didesain untuk orang-orang yang masih awam ya terkait dengan masalah jurnal atau akuntansi. Jadi mereka cukup melihat jenis-jenis yang ada di sini, tinggal dipilih saja. Misalnya mau input dana BOS, tinggal pilih bantuan operasional sekolah, tinggal kita input, jurnalnya secara otomatis akan terbentuk. Atau misalnya mau input penyisian berhutang atau hasil stok opname persediaan, tinggal kita input datanya, jurnalnya secara otomatis akan muncul. Tapi kalau di sistem lama kan kita pakai skill ya, jadi salah pilih akun berarti salah. Jadi kalau di sini akunnya dia sudah default, tinggal kita pilih yang ada di sini, langsung kita input datanya, upload dokumen pendukungnya, sudah jurnalnya otomatis. Tapi di sini rupanya hari ini saya sudah cek tadi untuk penerimaan pembiayaan terkait dengan pengakuan Silpa tahun 2023 yang kita akui sebagai penerimaan pembiayaan kita di 2024, realisasi penerimaan pembiayaan di sini belum ada. Jadi kita terpaksa harus input melalui jurnal umum. Jadi ini di sini ada menu jurnal umum. Jadi ada preklasifikasi, koreksi, jurnal umum. Jadi jurnal reject ini untuk jurnal yang salah, baru kita lakukan reject. Nanti baru kita lakukan, sebelum dihapus di reject dulu baru bisa dihapus. Di sini juga jurnal update. Jadi kalau misalnya ada akun atau angka yang salah, bisa kita lakukan perbaikan melalui jurnal update. Langsung saja kita masuk ke jurnal umum ini. Jadi sebelum kita jurnal, saya jelaskan dulu. Mungkin ada teman-teman yang sudah terbiasa, tapi ada banyak juga yang baru menggunakan SCPD di tahun ini. Jadi untuk akhlak ini dia menarik transaksi dari penatausahaan. Jadi untuk di sini jurnal to approve ini, dia menarik setiap aktivitas yang ada di menu penatausahaan, baik itu pengeluaran maupun penerimaan. Jadi pengeluaran misalnya SP2D LS, SP2D GU, TU, semuanya tercover di jurnal to approve, khususnya di belanja. Namun kalau terkait dengan inputan di penerimaan di penatausahaan, misalnya penerimaan dari pajak dan retribusi maupun pendapatan transfer di BUD, itu dia masuk ke jurnal to approve pendapatan. Misalnya di sini langsung dia sudah muncul. Atau kalau untuk pendapatan, kita tinggal di sini kita pilih OPD yang pengelola pendapatan, misalnya Badan Pendapatan Daerah. Sudah kita pilih status di sini, pilih yang approve, terapkan. Coba semua. Di sini dia muncul. Ini belum di approve ya. Jadi kalau pilih approve tadi belum muncul. Nah, kita kembali lagi ke terkait dengan inputan jurnal umum di sini. Kita akan menginput. Di sini kita pilih jurnal umum ya. Jadi kita akan input Silpa 2023 yang akan menjadi penerimaan pembiayaan di 2024. Di sini saya sudah buat
tabelnya teman-teman. Mungkin ada yang berbeda dengan saya. Kalau ada yang berbeda silakan ditulis di kolom komentar terkait dengan akun yang kita gunakan. Jadi kalau di sistem yang sebelumnya di sini menggunakan perubahan sal ya, tapi kalau di SCPD ini saya lihat mereka defaultnya larinya ke estimasi perubahan sal. Jadi akun 3 ini kayaknya dia akun ekuitas. Jadi estimasi perubahan sal di debit, terus sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja ya. Jadi sisa anggaran yang belum tercapai, terrealisasi, yang dia jadinya berupa kas, dia menjadi silpa ya teman-teman. Jadi silpa itu kan terdiri dari kas di kasda, kas di bendahara, kas di bendahara penerimaan pengeluaran, kas di fasilitas kesehatan tingkat pertama, kas di sekolah, terus kas lainnya ini berupa pajak yang dipungut oleh bendahara dan belum di store, dan terakhir ada juga setara kas berupa deposito jangka pendek di bawah 12 bulan dikurangi dengan utang PFK yang sudah kita pungut namun belum di store. Jadi baik itu di BUD maupun di bendahara pengeluaran. Jadi silpa itu silpa dari sisi kas ya. Kalau silpa dari LRA kan standar ya, pendapatan dikurangi belanja surplus defisit ditambah dengan pengeluaran pembiayaan neto ya. Jadi untuk menjurnalnya di Aklab ini langsung saya coba saja teman-teman. Karena penerimaan pembiayaan dia hanya ada di BPKAD, maka di sini OPD-nya kita pilih BPKAD. Kalau penerimaan pembiayaan, kalau saya pakainya tanggal 2 Januari, karena kalau pakai tanggal 1 Januari dia akan mempengaruhi saldo awal yang kita input. Tanggal dokumen sumber juga saya pakai tanggal 2 Januari. Untuk keterangannya saya langsung angkat dari kertas kerja di sini. Jadi penerimaan pembiayaan dari Silpa tahun 2023. Untuk nomor dokumen sumber di sini saya berpatokan dengan nomor dari laporan hasil pemeriksaan BPK ya. Jadi silpa yang kita gunakan adalah silpa yang telah diaudit oleh BPK. Jadi dasarnya kita pakai LHP BPK. Jadi nomor LHP yang kita pakai sebagai nomor dokumen sumber. Untuk unggahan dokumen di sini saya menggunakan file hasil scan LRA yang sudah ditandatangani oleh pejabat wali kota. Jadi on face atau lembar muka laporan keuangan berupa LRA yang telah audited dan sudah ditandatangani dan di scan dalam bentuk PDF. Di sini saya upload dalam bentuk dokumen sumber di sini. Terus untuk kode rekeningnya, karena di sini untuk terkait dengan tampilan kode rekening di sini kayaknya kita agak sulit untuk memilih ya. Kalau kita tidak punya kertas kerja, harus kita cari satu-satu kan, ketik kata kunci. Jadi kalau sudah ada tabel kayak gini tinggal kita copy saja. Misalnya kayak gini, estimasi perubahan sal, di sini tinggal kita paste di sini, nanti dia akan mencari secara otomatis. Kalau kayak gini sudah, baru kita pilih. Di sini kita isi angkanya. Dia di debit ya teman-teman. Kalau sudah kayak gini kita tambah. Habis kita isi lagi rekening yang baru. Jadi kode 6 ini menandakan pembiayaan ya teman-teman. Jangan lupa angkanya juga kita isi. Dia di kredit. Kalau sudah kayak gitu kita lakukan klik tambah. Kalau ada teman-teman yang punya metode jurnal yang berbeda dengan yang saya lakukan, silakan tulis di link komentar ya. Kalau sudah kayak gini, setelah itu kita lakukan simpan.
Memang Aklab ini kadang-kadang dia prosesnya stabil, kalau kita klik cepat kadang dia lambat. Jadi situs peta SIPD Kemendagri terkait dengan Aklab ini juga kadang masuknya juga susah, harus kita reload, refresh ulang-ulang. Semoga ini menjadi pertimbangan catatan bagi tim Pusdatin untuk mempercepat proses URL untuk Aklab ini, biar kita satu kali klik aja langsung masuk. Jadi kasihan juga kalau kita mau buka data realisasi, misalnya kita diminta sama pimpinan laporan realisasi belanja maupun pendapatan, kita reload lama sekali, dia putar, kita tunggu sampai lama. Kadang bukan masalah internet yang gangguan juga, kadang memang jaringan ini saya nggak tahu kenapa, mungkin servernya yang bermasalah atau bagaimana. Aklab ini memang harus kita ya putar lama sekali, reload ulang-ulang baru bisa masuk. Ya, jadi rupanya dokumen yang kita upload memang tidak boleh lebih dari 700 mega ya, karena tadi 3 mega lama. Saya ganti dokumennya baru bisa. Sudah jadi. Sekarang kita lihat hasilnya. Kalau mau lihat hasilnya, kita masuk ke Journal to Approve, kita pilih yang jurnal umum. Nah, di sini kita pilih OPD-nya, keuangan, badan keuangan, terus kita terapkan. Nah, di sini dia muncul kan. Di sini ada 3, ada lihat, approve, ada reject. Jadi reject ini kalau ada salah kita mau hapus, kita pilih reject. Jadi nanti dia akan masuk ke jurnal umum. Nanti di menu reject tadi kita hapusnya di sana. Sekarang kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini kan, jadi ada unduh dokumen ini atas dokumen yang sudah kita upload tadi. Kalau ada yang tidak sepakat dengan jurnal yang saya buat, silakan tulis di kolom komentar, karena ini sudah saya lakukan beberapa tahun belakangan, tidak menjadi masalah bagi auditor. Saya rasa saya akan melakukan approve. Sukses. Kita lihat. Nanti kita cek apakah nilai ini dia sudah masuk di LRA atau tidak. Caranya masuk ke laporan keuangan, kita pilih LRA ya. Terus di sini kita pilih menu konsolidasi. Di sini kita pakai akun yang jenis aja. Terus kita terapkan. Rupanya jaringan malam ini memang lumayan lelet. Ini ya LRA-nya. Jadi ini dia sudah masuk ya. Kadang ada kasus juga di posisi Silpa ini, di anggaran ini dia tidak nol, dia masih ada angkanya. Biasanya kalau kayak gitu kita mungkin ada jurnal yang belum kita proof. Jadi SIPD ini memang dia unik ya. Anggaran juga pakai jurnal teman-teman. Jadi kita masuk ke jurnal to approve, di sini anggaran kita pilih. Nanti di sini sudah ada kalau belum ada pergeseran masih APBD murni, dia muncul cuma satu. Kalau ada pergeseran kita pilih yang pergeseran ya. Jadi ini catatan penting bagi teman-teman yang sudah melakukan pergeseran. Kita di bidang akuntansi wajib hukumnya untuk melakukan approve jurnal anggaran ya. Jika kita tidak melakukan approve jurnal anggaran, maka posisi Silpa di menu di kolom anggaran di LRA kita pasti nilainya ada minus atau plus ya. Kebanyakan minus. Jadi caranya itu kita pilih satu-satu OPD yang ada di sini sampai habis. Di sini kita lihat detailnya, langsung preview jurnalnya, langsung kita approve di sini. Di sini kan sudah saya approve, jadi di sini munculnya unapprove. Sampai habis.
Semuanya harus kita pastikan sudah kita lakukan. Jadi setiap ada pergeseran wajib itu harus kita lakukan approve jurnal anggarannya. Kalau kita tidak membuat approve jurnal anggaran, saya pastikan LRA kita berantakan. LRA kita berantakan ya teman-teman. Pasti di kolom silpa di anggaran pasti ada minus di bawah. Kan harus dia nol itu, tidak boleh ada sisa. Ada nilai. Jadi kalau cuaca sudah mulai mendung-mendung kayak gini, jaringan sudah mulai kacau guys. Kita prefer saja lama, minta ampun. Di sini sudah jam 8.26 malam, setengah 9, berarti di daerah wilayah barat Indonesia bagian barat baru jam 6, setengah 7 lah. Otomatis orang-orang masih pada kerja ya, belum pulang. Saya yakin kalau OPD lain, tapi kalau untuk keuangan BPKD mereka masih kerja. Jadi memang ini lelet, berat sekali kalau orang masih kerja. Aklap ini terutama. Semoga ini bisa menjadi catatan ya bagi pihak Pusdatin agar ke depan kiranya bisa menggunakan server yang lebih kuat untuk terkait dengan lalu lintas data kita supaya jangan lelet. Saya membayangkan kalau akhir tahun dengan banyaknya permintaan pencairan baru kondisi kayak gini bisa bahaya kita. Sudah muncul. Jadi ini nilai penerimaan pembiayaan kita, jadi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sudah masuk. Selanjutnya saya ingin membahas tentang terkait TNA ya, transaksi non anggaran. Jadi info yang saya dapat dari grup itu katanya dana desanya sudah bisa, tapi saya cek kemarin sampai tadi siang belum bisa. Ini kayaknya jaringannya lagi tidak bagus. Coba kita cek yang lain, misalnya BOP PAUD. Kalau BOP PAUD kan di Dinas Pendidikan ya teman-teman. Kayak jaringannya lagi tidak stabil ya. Biasanya kalau kita pilih kayak gini langsung dia muncul nomor jurnalnya di sini. Tapi ini tidak muncul. Kita coba dulu simulasi ya, misalnya coba kita preview jurnalnya. Jadi kalau BOP PAUD ini kan kita belanjanya berupa hibah kepada PAUD ya. Jadi PAUD swasta maupun PAUD negeri juga dalam bentuk hibah. Saya tidak tahu kalau di Pemda lain. Kalau di kami kita anggarkan dalam bentuk belanja barang yang akan diserahkan. Yang saya jadi aneh tuh di sini dia munculnya pakai kas bos. Terus lagi mudah-mudahan ada menu yang mereka belum rilis ya. Jadi terkait dengan pendapatan juga teman-teman. Jadi ini jadi catatan. Jadi misalnya saya balik dulu di dana kapitasi. Kalau dana kapitasi ini kan ada di puskesmas ya. Misalnya saya pilih di sini puskesmas.
Jadi gini, jadi dana kapitasi ini kan dia digunakan untuk operasional dari FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas. Jadi ada beberapa jenis belanja yang bersumber dari dana kapitasi tergantung juknisnya yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya. Jadi yang saya masih bingung itu terkait pola pencatatannya. Di sini itu kalau kita misalnya di sini misalnya ada misalnya ini ya, misalnya digunakan untuk belanja ATK misalnya, atau belanja bahan bakar untuk puskesmas keliling ya misalnya. Kalau kita isi nilainya di sini misalnya 1 juta, terus kita tambah di sini, kita klik OK. Terus lagi selain bahan bakar ada juga belanja untuk misalnya ATK misalnya, di sini 300.000. Terus kita tambah lagi. Nanti kita coba preview jurnalnya, di sini dia muncul. Jadi di sini dia sudah mengakui belanja bersamaan dengan beban, terus ada kas juga diakui dengan beban. Tapi saya belum lihat di sini akun transfer berupa RKPPKD. Jadi pendapatan dana kapitasi, pendapatan dana BOS, pendapatan dana BOK ini kan dianggarkan di BPKD selaku BUD. Sedangkan belanjanya dianggarkan di masing-masing unit. Misalnya untuk dana kapitasi dianggarkan di masing-masing puskesmas, dana BOS dianggarkan di dinas pendidikan, terus misalnya BOK dianggarkan di masing-masing puskesmas juga, terus BOP PAUD di dinas pendidikan untuk belanjanya. Sedangkan pendapatannya dianggarkan semuanya di BPKD. Harusnya bersamaan dengan kita akui belanja, harus kita akui juga pendapatan. Tapi kalau kita input pendapatan di BPKD, saya belum melihat jurnal transfer berupa RKSKPD dan RKPPKD yang muncul. Misalnya kalau di sini harusnya ada muncul RKPPKD dan kas yang masuk. Kalau kita langsung akui kas yang keluar dengan beban, misalnya bebannya di debit, kasnya di kredit sebesar 1 juta ini, maka di buku besar tuh nanti dia jadinya minus. Saya mohon maaf jika teman-teman ada yang merasa aneh, karena ini kita baru pertama kali menggunakan SIPD. Jadi kalau bagi teman-teman yang sudah tahun 2023 menggunakan SIPD merah putih, harap untuk tulis di kolom komentar terkait dengan pola pencatatan yang ada di SIPD ini. Jadi bagaimana pengakuan kas yang ditransfer dari BPKD yang menganggarkan pendapatan ke masing-masing unit, karena di sini tidak ada jurnal transfernya. Harusnya di sini ada tambahan 1 jurnal lagi berupa kas di debit dan RKPPKD di kredit. Nanti di BPKD kebalikan, kas di kredit, RKSKPD-nya di debit, kayak gitu. Jadi ketika kita mengakui pendapatan harus bersamaan. Jadi pendapatan RA dengan estimasi perubahan sal, terus ada kas dengan pendapatan LO, terus ada juga kita akui lagi kasnya keluar dengan RKSKPD. Nanti di posisi unit puskesmasnya kita akui belanja dan estimasi perubahan sal, beban dan kas, terus akui juga kas yang masuk dari BPKD dari pendapatan tadi, RKPPKD dan kas gitu. Mungkin itu saja dari saya untuk materi akhlak kali ini. Kalau ada perkembangan yang terbaru lagi nanti insya Allah saya berusaha untuk update bagi teman-teman.